Leweng Sancang atau Hutan Sancang di Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan salah satu hutan yang eksotis dengan beragam flora dan faunanya. Namun, Hutan Sancang juga menyimpan cerita Prabu Siliwangi yang hingga kini masih menjadi misteri. Bukan rahasia, jika Leweng Sancang erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi. Sebab, legenda yang paling tenar di masyarakat menyebut, jika Raja Kerajaan Pajajaran itu terakhir kali terlihat di sana dan berubah rupa menjadi macan putih. Dalam sebuah jurnal karya Rosyadi, berjudul Legenda-Legenda Keramat di Kawasan Sancang Kabupaten Garut, yang dibuat tahun 2013 lalu, seperti dilansir e-jurnalpatanjala.kemdikbud.go.id, dikisahkan momen tersebut terjadi di abad ke-16. Kala itu, Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai sosok raja yang bijaksana, gagah perkasa dan sangat teguh dihadapkan dengan anaknya sendiri, Raden Sagara atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Kian Santang. Anak ketiga dari pernikahannya dengan Nyi Mas Subanglarang itu menjadi seorang muslim dan mengajak Prabu Siliwangi menjadi seorang muslim pula. Prabu Siliwangi yang dikisahkan memegang teguh ajaran dan kepercayaan yang ditanamkan leluhurnya jelas menolak. Dia kemudian memutuskan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya dan mengembara ke arah selatan Jawa Barat, hingga tiba di Leweng Sancang. Aksi itu dilakukan Prabu Siliwangi, demi menghindari pertumpahan darah dengan anaknya sendiri. Sancang konon dipilih menjadi tempat pelarian, karena di tempat tersebut berdiri kerajaan Sancang, yang tak lain dipimpin adiknya sendiri, Maharaja Dilewa. Prabu Kian Santang yang tak menyerah terus berupaya mengejar Prabu Siliwangi hingga menginjakkan kaki di tempat tersebut. Namun sayang, sang ayah memilih untuk menghilang dengan mengubah wujudnya menjadi macan atau yang lebih dikenal di Garut saat ini dengan istilah Maung Sancang. Dikatakan Rosyadi dalam jurnal tersebut, Prabu Siliwangi sempat menorehkan beberapa kata pada kulit sebatang pohon kayu, menggunakan pisau pangot. Dengan bunyi kalimat yaitu Kaboa Panggih, Kaboa Moal, Tapak Lacak Kau Laku Anak Incu. Selesai menorehkan kalimat itu, Prabu Siliwangi pun berubah wujud menjadi seekor maung loreng yang sangat besar katanya. Kisah itulah yang selama ini dipercayai banyak orang, termasuk masyarakat di Leweng Sancang perihal legenda Prabu Siliwangi. Misteri Maung Sancang. Maung atau harimau merupakan binatang buas yang menjadi misteri di hutan Sancang. Konon terdapat Maung Kajajaden atau harimau jejadian yang terdapat di hutan Sancang. Menurut cerita yang beredar dan diyakini oleh masyarakat sekitar, Maung Sancang merupakan makhluk gaib jelmaan dari para prajurit pengikut Prabu Siliwangi setelah Prabu Siliwangi ngehilang atau moksa mereka menjelma menjadi harimau dan menjadi penghuni hutan Sancang. Keberadaan Maung Sancang dipercaya sebagai penjaga kawasan tersebut. Mereka tidak akan muncul di sembarang waktu. Maung Sancang akan muncul dan menampakkan diri apabila Prabu Siliwangi hadir dan juga ia bisa muncul jika dipanggil oleh orang dengan tingkatan ilmu yang tinggi dengan melakukan ritual-ritual khusus. Misteri Kayu Kaboa Sancang. Pohon kayu Kaboa Sancang merupakan tumbuhan langka yang hanya tumbuh dan berada di pantai kawasan hutan Sancang, sebuah pepohonan unik yang tidak seperti pepohonan pada umumnya. Pohon kayu kaboa ini tidak pernah membesar melebihi ukuran betis manusia meskipun usianya telah lama dan tua. Konon menurut cerita yang beredar di masyarakat, pohon kayu kaboa merupakan jelmaan dari pasukan lain dari Prabu Siliwangi ketika beliau moksa di hutan Sancang. Dengan demikian pohon kayu kaboa Sancang sangat berkaitan dengan hal dunia mistis. Bagi para ahli supranatural, kayu kaboa Sancang menjadi salah satu bentuk jimat atau pusaka sakti yang selalu diburu. Mereka percaya pada setiap ruas kayu kaboa Sancang terdapat seekor harimau gaib. Bagi siapapun yang memiliki kayu kaboa dan merawatnya dengan baik, maka harimau penunggu kayu kaboa akan selalu menjaga serta menjadi pendamping dimanapun berada. Keberadaan hutan serta fungsinya tentu saja sangat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan tidak hanya untuk manusia namun untuk semua makhluk hidup serta alam semesta. Terlepas benar atau tidaknya tentang legenda serta cerita misteri yang beredar di masyarakat secara turun-temurun, dari sanalah kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran baik untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta tidak merusak dan mengganggu semua makhluk penghuni hutan, baik makhluk kasat mata maupun makhluk gaib.